Halo teman-teman, jumpa lagi dalam episode Design and Build channel. Di sini kita kembali lagi ya menggambar bagaimana cara menggambar denah untuk lantai 1, 2 dan 3. Di sini kita sudah ada membuat gambar denah untuk lantai 3-nya ya. Di sini untuk lantai 3-nya kita perlu beberapa kamar ya untuk konstruksi yang sekolah pesantren kemarin. Yang terakhir kita agak bahas adalah lantai 2 dan lantai 3-nya kita buat ada kamar santri yang berpembina dan dapur minimalis. Jadi kemarin sempat kita copy ya di sini terakhir. Jadi tinggal kita ubah aja sedikit. Di sini kita hilangkan ya. Di ada satu ruangan kelas ini yang di atas kita hilangkan. Jadi biar untuk kamar santri ada 3 di sini. Biar strukturnya nggak sampai ke atas itu tipikal. Jadi nanti untuk kamar santrinya mungkin seperti barak begitu aja ya kita bikinnya. Nanti selanjutnya baru kita kasih kasur di sini berapa jumlahnya, kapasitasnya nanti tergantung. Jadi di sini ruang kelasnya kita jadikan untuk kamarnya santri semua. Jadi tinggal kita kasih bukan partisi banyak begitu ya. Jadi langsung satu kelas ini kita jadikan ruangan buat ini kan ukurannya lumayan besar, jadi ukuran 5x7. Nanti kita tinggal kebutuhan seberapa besar yang bisa kita masukkan, tinggal kita plotkan aja ya, kita insert aja misalnya single bed misalnya seberapa besar, seperti begitu teman-teman. Jadi kita masukkan aja ya di sini. Kita masukkan mau option bedside ini apa ya, kasur. Kita cari kasur kali ya. Kasur enggak ada, coba kita cari satu-satu aja. Di sini ada pohon sama sofa, tempat tidur. Ini dia tempat tidur single 1, tempat tinggal single double. Nah ini single 1 ini. Oh ya, ini aja kita masukkan. Ini kebetulan kecil sekali ya. Nanti kita skala dulu. Jadi kalau mau ngatur skalanya kita tinggal atur seperti begini aja. Ini biasanya lebarnya kalau single bed begini biasanya 1 meter ya. Paling besar 1,2 untuk yang nomor 3 ya. Nah ini 4 cm ya. Jadi kalau misalnya kita mau perbesar berarti kalikan 25 ya. Jadi seperti gini ya. Kan ukuran aslinya misalnya 1 meter, tinggal dibagikan 100 cm tinggal dibagikan 4 cm, jadi 25. Tinggal kita scale 25 saja. Scale. Sorry, ini belum, mana dia ini ya. Kita SC enter scale ya. Baru kita masukkan 1 titik, baru masukkan 25 ya. Nah seperti gini. Jadi ini mungkin kalau misalnya mau begini tinggal kita rotate saja. Kapasitasnya berarti agak besar nanti kamarnya ya. Kapasitasnya agak besar. Jadi misalnya kita tempatkan di sini ya. Misalnya kita masukkan ada lemari juga di sini ya. Insert option lemari ya. Lemari set TV. Lemari 01 ya, ini yang kecil ya. Nah, ini ukurannya kayaknya sudah standar. Tinggal nanti kita copy saja. Misalnya dia di sini ya. Ini di lemarinya di ujung. Nah, seperti begini. Nah, seperti begini ya. Nanti tinggal kita copy saja. Misalnya copy ke sini ya. Misalnya 2 meter. 2 meter, 4 meter. Nah ini ada yang di depan tangga, mungkin bagusnya pakai pintu double juga bisa juga di sini ya, masing-masing kamarnya. Pintu double misalnya ini ya, kita mirror aja.
Ini kalau mau teman-teman nggak mau ngukur apa namanya ukuran ini biar di tengah, tinggal begini aja ya. Kita masukkan. Nah ini ukuran tengahnya ada di mana, ini yang garis tadi ada di situ, berarti kita tinggal geser ke situ aja nih ya, tinggal geser di garis yang tengah tadi. Mana, oh ini dia. Nah, kalau kita lihat kan sudah cocok nih dia di tengah. Nah karena ini lebarnya sama, tinggal kita copy saja. Misalnya di sini ya, ini kita mirror dulu deh, mirror dulu seperti begini. Nah baru kita copy ya, misalnya di sini ini ukurannya sama semua, tinggal kita copy. Ini bisa kita mirror dulu, mirror seperti gini ya. Ini kita geser ke sana. Garisnya enggak pas tengah ini. Kita geser dulu. Kita geser pas di tengah sini. Nah ini ada midpoint di sini. Nah ini midpointnya kita pakai. Nah begitu teman-teman. Jadi kalau kita cek di sini midpointnya garis ini udah pas di as pintunya. Gitu. Nah ini kalau misalnya ada yang ini tinggal kita copy aja ya. Kalau misalnya ada kita pakai patokan ini. Nah seperti gitu. Ada berapa ini, ada berapa tempat di sini, mungkin kita atur sedikit. Ini kita atur, kita mundurkan ya. Nah seperti gitu. Nanti tinggal kita copy paste saja. Ini lemarinya ya, lemarinya yang kena. Mungkin yang di ujung ini kita rotate aja, rotate seperti begini, baru kita rapatkan. Nah ini sudah, kita tinggal copy aja di tiap kelasnya, di tiap ruangan ini, kamar lah. Nanti ruang pembinanya nanti kita di sini kan ada berapa kamar ya, ada santri, kamar pimpinannya 2-3, mungkin bisa lebih sebenarnya. Jadi kalau kamar santrinya bikin begini, tinggal kita atur saja nanti. Nah kita copy ya, ini kita copy terus ini. Nah ini sudah ada. Jadi ada beberapa kamar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 3 sudah 18 ya. 6 kali 3 18, dan tambah ini ada satu lagi, mungkin itu total sudah lumayan banyak tuh ya. Ini kita mirror saja ya. Kita mirror ke sini. Kita mirror di sini aja. Nah, di sini kita mirror. Setelah itu kita buat lengketkan di sana ya. Jadi salah tadi. Ini kita mirror
ada yang maju di sini ya, pinggirnya mungkin temu ya, kita geser saja ini. Jadi ada yang lengket di sini, kita geser ke depan aja ya. Kita geser ke depan. Nah ini kita geser sini, nanti kita rotate seperti begitu ya. Ini hapus dulu. Mungkin kalau misalnya masih cukup bisa kita bikin seperti ini ya. Kita copy, bisa kah? Oh enggak cukup ya, jadi biar aja begini aja. Jadi kapasitasnya memang begini, kita rotate aja nih. Tunggu dulu, ininya angular. Jadi di rotate-nya 1,887 ya. Kita rotate 1,887 329. Sorry, saya salah, ini rotate harusnya pakai min tadi. Rotate min 3,7746598. Nah seperti gitu ya. Nah ini tinggal kita hapus, lalu tinggal copy. Di sini masih ada banyak ruangan yang bisa dipakai, jadi sebenarnya ruangan-ruangan yang ada di bawah tadi, di bawah ini bisa kita perbesar ya misalnya, tapi kalau permintaannya seperti itu dulu, karena ini tidak balance ya, jumlah ruangan di lantai 1, 2, sama 3-nya ya. Jadi ini biar kita tidak terlalu banyak merubah struktur, sengaja dibikin begini. Nanti tinggal ruangan di sininya kita ruangan servisnya. Nanti kita perlu ruangan servis mungkin untuk mencuci baju, mencuci pakaian atau lainnya. Yang banyak di sini. Nah di sini selain itu juga perlu kita tambah lagi mungkin ini di sini ada ruangan untuk santri, mungkin satu lagi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 kali 6 ada 30 ya. 30-nya 30 orang santrinya, jadi bisa kita atur sini. Ini kita atur sedikit. Jadi tinggal kita copy lagi nih ke atas ya. Misalnya seperti ini. Copy ya. Ini ke atas ini ya. Jaraknya agak sempit nih, atau kita bikin selang-seling juga bisa ya. Ini terlalu sempit, biar begini saja ya. Nah, seperti ini. Nanti dilanjut lagi ya, bikin kamar buat pembinanya untuk 2 atau 3 kamar ya.
Ini sudah tidak fungsi, jadi di sini ini nanti mungkin kita ubah sedikit. Untuk kamar pembinanya mungkin ada 2 atau 3 kamar, nanti di sini kita atur misalnya seperti ini ya. Ini kita delete aja deh, ini kita delete. Ini kita extend lagi ke sini ya. Jadi ini ada kolom yang hilang tuh, kita delete tadi. Ini seperti ini, di lantai satunya ada ya. Di lantai 2-nya ada seperti begini. Jadi ini tinggal kita extend aja ke sini. Ini kita trim. Nah ini rencananya kamarnya kita bikin begini ya, mungkin kamar mandi dalam semua, terus ada WC-nya di dalam seperti begitu, atau punya 2 WC di luar gitu. Kita atur ya. Ini berapa lebarnya, minimal kamarnya itu paling enggak 3 meter ya, entah dia mau kamar mandinya di dalam atau di luar, yang jelas paling enggak 3 meter atau 87 ya. Mungkin ini kita hapus aja sekalian, jadi ini kita teruskan ke sana aja ya. Ini kita hapus dulu yang kira-kira tidak perlu ya. Ini untuk kamarnya, pintunya juga, atau begini aja nggak apa-apa ya. Yang jelas nanti di sini ada ruang khusus, mungkin kamar seniornya mungkin. Jadi kalau misalnya mau di extend yang ini, tinggal kita extend ya. Baru di sini kita copy, misalnya 3 meter, habis itu 1,5 ya buat kamar mandi nanti. 3 meter tambah 1,5, 4,5 ya, 4,5 meter. Jadi di sini tambah lagi mungkin ini kita hapus saja ya. Jadi seperti ini maksudnya ya. Nanti kita kasih lagi di sini kamar mandi ya, 1, atau mungkin 2 aja ya. 2 meter kita trim. Nah di sini nanti kamar mandi satu ngadep ke kamar di sana, satu ngadep sini. Dan di sini kita mau tambah ada tiang di sini ya. Mungkin kita ini kan aja ya. Ini ada kamar mandi, kita copy aja. Sini berapa, misalnya 1,5 ya. Di sini ada akses, sebenarnya akses buat pintu ya, harusnya ada akses buat pintu buat di kamar yang ini ya. Tapi karena nggak bisa, ada tiang di sini, nggak bisa kita kalahkan, jadi agak harus kita atur lagi. Kalau begitu tinggal kita nih, kalau misalnya oke, kita extend saja ya. Cuma ini untuk pintunya yang harus kita pikirkan di sini. Ada pintu kamar ya di sini. Mungkin kalau yang ini bisa di sini ya. Tapi kalau yang ini ini kita delete tuh deh.
mengganggu. Kita mirror. Nah ini kan pas kena tiang di sini. Rencana mau bikin dindingnya di sini aja. Jadi karena ada tiang, harus kita geser. Atau nanti bentuknya seperti lorong begitu aja ya. Ini kita geser ke sana aja. Di sebelahnya, sebelahnya begini. Terus di sini kan ada, di bawahnya ada tempat wudhu ya. Kalau ini misalnya kita geser ke sini, jadi dia lorong full ya. Kita bikin begini coba. Jadi ini kita teruskan ke sini. Kita teruskan ke sini biar dia besar ya kamarnya. Terus baru kita kasih lorong di sini, misalnya 1,5 meter. Dia tinggal trim. Nah, kayak gini maksudnya. Tinggal kita mirror saja nih. Nah, seperti begitu. Ini kamar pembinanya ya, ada 3. Nah, di sini kamar mandinya di dalam semua juga. Ini kamar mandinya ada di dalam semua, tinggal kita atur extend. Di sini mungkin ada ruangan mencuci ya, atau di lantai 2-nya aja nanti. Di sini kan ada gudang, di bawah ini ada ruang imam. Mungkin dia memang harus dekat sama musolanya. Jadi kalau mau dipindah ke atas ini bisa juga. Jadi ruang imam di sini. Jadi yang gudang ini kita singkirkan biar tidak ada tiangnya tidak terlalu besar di sini. Nggak, maksudnya tidak perlu ada struktur di sini, menggantung aja begitu. Paling cuma di sini aja seperti yang pernah kita gambar kemarin. Cuma karena di sini ada perubahan ya, kebutuhan ruang lantai 2-nya mungkin terlalu banyak juga. Jadi tinggal teman-teman atur aja mau bagaimana bentuknya. Jadi gitu. Ini lebarnya 1 meter ya. Jadi ini kita bikin begini aja dah. Karena terlalu kecil, jadi kita geser aja. Kita copy. Karena kita geser ke sini ya. Ini nggak masalah walaupun baloknya nanti nggak sejajar di sini, cuma yang jelas dia tetap bertumpu di dekat sama baloknya dia. Nah ini kita order wing to front ya. Selanjutnya kita tinggal kasih lagi di sini. Kalau misalnya WC-nya 2 meter ya. Atau seperti ini aja ya. WC-nya kita bikin di sini aja. Kita copy 1,5. Ini ya. Kita copy juga. Misalnya 1,5 ya. Jadi seperti WC begitu dia, posisinya seperti kamar hotel gitu. Jadi ada WC-nya di sini. Di sini kita bisa kasih mungkin jendela. Di sini ada jendela 1 ya. Mana yang jendela itu ya? Jendela yang 1. Oh ini dia. Bisa kita copy.
Nah lagi di sini kita rotate ya, kita rotate. Nah ini kita rapatkan mungkin di satu atau biar aja di tengah aja. Nah ini rotate. Ini di tengah kita taruh. Nah ini kamar, terus pintu WC ini seperti begini. Ini kita taruh di sini misalnya, kita rotate. Sorry, kita mirror. Mirror ini. Nah ini kita mirror juga. Ya gitu, terus ini. Jadi masing-masing bisa punya kamar mandi. Terus ini juga ada kamar mandi. Nanti kita kopi kita taruh di sini. Kita taruh di sini ya. Kita taruh di sini sudah ya. Terus ini tinggal dilengkapi, jadi ada kamar pembina satunya nih. Copy aja yang di sini biar kita tidak perlu bikin. Ini ada kamar pembina 1, kamar pembina 2, kamar pembina 3. Jadi ada di kamar mandi dalam semuanya. Oh iya, satu lagi nih, kalau ruang imam ini mau dikasih WC di dalam bisa juga. Cuma untuk sementara nggak usah dulu ya. Nanti kita konsultasikan dulu bagaimana bentuknya yang bagus nih. Di sini ada ruang imam. Mungkin kalau misalnya di sini mau diganti, misalnya jadi ruang apa gitu ya. Misalnya ruang cuci pakaian atau ruang servis, tinggal kita potong aja di sini. Terus kita tulis saja sini ruang servis. Ruang servis ya. Tingginya di sini, tinggi lantai kan kemarin tiap lantai naik sekitar 4,5 meter. Berarti kalau dari situ 4,5, di sini sudah 4,9, levelnya sudah 9. Karena dia naik, berarti dari selasar ya, dari selasar sini. Jadi 9,02 misalnya. Plus 9,02 seperti gitu ya. Ini ruang servis, misalnya buat atau dapur juga bisa juga di sini karena dia lantai 2 ya. Dapur misalnya, dapur minimalis, di dapur kecil ya. Kita lihat dulu ininya. Dapur, oh iya benar ada dapur di sini. Jadi kita tidak perlu bikin lagi, tinggal kita copy saja di sini ya. Copy. Nah ini kan ukurannya sama ya.
Terus di sini ada jendela ya, kita tambahin aja jendelanya. Seperti begini. Nah, ini dapur. Ini yang di sini tinggal kita ganti semua ya. Sama dimensinya. Sorry, ini seharusnya plus 9,00, 9,02, 9,00 karena levelnya naik setiap lantai 4,5 meter. Laser sini kita bikin aja balkon gitu ya, balkon dan 0. Jadi di sini kalau misalnya mau terima tamu atau apa, ini ruang beristirahat misalnya, atau tempat ini bercengkrama anak-anak, yang tinggal di sini, jadi kita bisa bikin tempat di sini. Kita bikin kosong aja, nggak usah dikasih furnitur. Jadi tambah ini, nanti yang ini kita tinggal tambah levelnya aja ya. Di sini keterangannya. Mungkin begitu aja kasih terangannya. Sini dapur, jadi kalau mau masak di sini ada semua ya. Balkon kalau misalnya nggak dikasih balkon juga nggak apa-apa sih, nanti tinggal kita mundurkan aja. Tapi untuk konsultasinya seperti ini dulu, kita kasih aja ya. Karena di sini nggak ada ruang buat tempat bercengkrama, ruang publiknya buat anak-anaknya di sini ya. Di sini denah lantai 3-nya seperti itu ya, tinggal teman-teman lengkapi aja. Misalnya seperti di sini kita lengkapi misalnya kamar santri 1 ya. Kamar santri 1 misalnya gitu ya, 9,02, naik 2 cm dari sini ya. Fotokopi aja kamar santri 2, ini kita hapus. Kamar santri 2. Jadi kalau mau bikin ranjang dia bertingkat pun bisa di sini. Jadi lebih banyak kapasitasnya 2 kalinya. Jadi gitu. Ini kamar santri 4 ya. Jadi kapasitasnya kalau dia ranjangnya bertingkat 2 kalinya ya, tinggal kali 2 aja. Kamar santri 5. Ya di sini ada 1, 2, 3, 4 kali 6, 24, 25, 26, 27 ya. 27 kalau santrinya kali 2 ya, tinggal kalikan 2 aja, 54 ya. 54 kapasitasnya. Nah di sini ada ruang pembinanya. Selanjutnya tinggal kita ubah-ubah lagi yang kurang-kurang di sini, sama tambahkan bagian anotasinya ya. Sorry, di sini S nya kita kasih sini ya. Terus ada ini di sini. Kita hapus. Dari di sini
ada select ya, select. Nah, apalagi yang ini tadi posisinya berubah ya, ini di sini. Terus sini ada ini ya. Kita geser aja, ini kita geser ke atas sini biar di sini kita select lagi dan kita sambung ke sini. Nah, ini sudah lengkap, tinggal yang kurang di sini ini. Nah, seperti gitu. Satu lagi, ini kurang di sini ya, harusnya ini ada di sini. Sudah 2 meter tambah ini. Nah, seperti gitu teman-teman. Jadi tinggal dilengkapin yang belum, misalnya kolom praktisnya ini tinggal kita copy aja ya. Kita copy, misalnya di sini ya. Lengkapin aja. Jadi kalau ada yang kurang, lengkapin. Di sini sudah ya. Di sini ada ruangan besar di sini. Jadi nanti tergantung konsultasinya nanti gimana untuk membuat apa namanya, untuk apakah ini perlu atau tidak, tinggal dikonsultasikan. Nah, selanjutnya kalau misalnya sudah dilengkapin semua di sini, kita tinggal ubah, kita tinggal copy aja buat lantai 4-nya ya. Nanti di gambar selanjutnya baru kita lanjutkan. Ya, tinggal kita bikin sini copy, baru kita bikin lantai 4-nya. Nah, di sini lantai 4-nya kebetulan di sini lantai 4-nya itu tempat jemur semua. Jadi kalau misalnya mau dikasih lebar ya nanti tinggal seberapa besar. Kalau misalnya mau dicorpul mungkin terlalu boros, tapi mungkin di sini yang harus kita perhatikan kalau mau tempat jemurannya mungkin nggak bisa juga terlalu lebar. Jadi nanti di sini kita kasih mungkin batas atap di sini. Nah, ini kalau dibilang lantai 4, nanti posisi tangganya mungkin tetap. Posisi tangganya mungkin tetap ya. Tapi mungkin bagian tengah ini, bagian pinggirnya ini nanti kita kasih beton gitu ya, karena takutnya mepet sama tetangga ya. Jadi otomatisnya kita harus hapus dulu yang kira-kira nggak perlu kalau di lantai 4-nya. Nah, seperti itu. Mungkin dilanjutkan aja nanti, dihapusin aja yang keterangan ini buat lantai 4. Nah, nanti selanjutnya kita bikin di video yang baru untuk lantai 4-nya. Mungkin untuk perencanaan buat lantai 3-nya seperti itu ya teman-teman ya. Tinggal nanti diatur seberapa ini, seberapa perlu yang kita perlukan, seberapa banyak bagian yang kita perlukan buat
keperluan ruangannya di lantai 4. Mungkin itu aja, terima kasih telah menonton. Keep learn, keep kreatif.